warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget saya Fitri Tropika hari ini bisa hadir di layar sosmed Anda semua di podcast Jagoan Pelindung Anak, persembahan dari Imunped. Nah, ini mungkin buat Mun Mom dan juga Mun Dad yang baru pertama kali menyaksikan podcast ini. Insya Allah tentunya di setiap episodenya kita akan hadir dengan informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat. Nah, selain ada Imunped, kita akan menghadirkan juga nih jagoan pelindung anak yang pastinya udah biasa dicecer sama Mun Mom sama Munped sehari-harinya kalau lagi praktek nih. Kita hari ini sudah kedatangan ada Dr. Melia Yunita MSc SPA. Hai Dok, apa kabar Dok? Halo Mbak Fitrop ya, panggilannya nggak boleh Mbak Fitri aja ya? Bebas Dok. Halo Mbak Fitrop, apa kabar? Baik Dok, sehat Alhamdulillah. Ini dokter memang sepertinya sudah takdirnya ya. Kalau nggak di rumah sakit dicecer ya. Sama aja ternyata. Sama Mun Mom sama Mun Dad. Hari ini kita hadirkan di sini juga untuk siap-siap dicecer ya Dok ya. Karena memang tema kita hari ini pasti Mun Mom dan juga Mun Dad sekalian semuanya kayaknya relate banget, merasakan hal yang sama. Begitupun dengan saya Dok. Bener nggak sih Dok, sekarang tuh lagi banyak banget anak-anak yang kayak dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Iya bener banget. Jadi Mbak, tadi bahkan hari ini pun tadi juga saya praktek. Ini pasien mulai naik yang anak sakit. Tuh kan. Dan sebagian besar batuk pilek ya. Kayak itu penyakit langganan nggak sih? Iya kayak capek banget nggak sih Dok? Apalagi dokter ya, udah pasti banyak yang teror juga ya Dok? Iya bener, jadi apalagi kalau misal kayak Mbak Fitrop anaknya 2 kan. Ya kan, kalau satu sakit, udah deh siap-siap nih. Yang satunya lagi, ya kan, bakal ketularan. Banyak banget yang bilang, Dok, udah saya suruh pakai masker Dok, tidur udah dipisah Dok. Sumber utamanya bapaknya udah saya pinggirin paling pojok. Bapaknya saya suruh pakai masker, dia pakai masker bengkoang Dok sama timun Dok. Nggak ngerti Dok, ketularan. Pakai juga masker bengkoang. Wah, salah masker dia. Jadi aja semuanya kena, kakaknya kena, adiknya kena. Iya benar. Jadi muter-muter satu rumah ya Bener, Dok. hati-hati ya, efek pingpong dari batuk pilek itu gampang banget. Dan tadi kita sempat ngobrol kan Mbak, jadi kalau dalam satu rumah, misal ada yang mulai sakit nih, batuk pilek, itu hati-hati pasti akan nular. Dan kita harus tahu bahwa anak yang paling kecil umurnya, yang paling baby, yang paling muda, pasti dia yang paling parah kenanya, dan paling lama sembuhnya. Padahal kita tahu, kalau anak itu sakit, bocil ini sakit, nafsu makan turun. Aduh, ya kan? Tadi yang dibilang ini keseharianku banget nih. Jadi naikinnya susah-susah. Tiba-tiba naiknya cuma 500, turunnya sekilo. Itu Dok. Jadi kan defisit kan. Jadi ketemu dokter anak bulan berikutnya, kok turun sih beratnya? Iya. Sih kan curhatnya begitu, bener nggak? Tapi Dok, ini kira-kira nih ya Dok, dengan sekarang banyaknya nih anak-anak yang kayak mudah sakit, terutama batil ini ya. Itu kira-kira faktornya tuh dari apa sih Dok? Apakah dari perubahan cuaca atau kalau sekarang tuh kan kemarin kita lagi sering lihat di kondisi kualitas udara. Nah, sebenarnya apa sih Dok yang benar-benar mempengaruhi banyaknya anak-anak sekarang tuh yang sakit, terutama batil ini Dok gitu. Ya oke, itu multifaktor ya sebenarnya. Jadi yang pertama yang kita mesti lihat, namanya anak, ya pasti semua organ tubuhnya itu masih berkembang. Jangan bandingin kayak kita. Jadi kalau dia semua organ berkembang, otomatis daya tahan tubuhnya juga pasti lagi ongoing proses mau jadi kayak kita kan. Makanya kalau ada yang sakit, si bapak cuman pilek doang, tapi tetap happy-happy aja. Begitu kena si anak yang lebih kecil, kok dia langsung batuk pilek parah, meler-meler, kok gejalanya lebih berat. Ya itu karena satu, sistem imun mereka belum sebagus kita, ya kan? Kemudian yang kedua, dipengaruhi juga oleh bagaimana status gizi atau nutrisi anak, ya kan? 2 tahun pertama kita tahu itu fase-fase krusial, usia emas, ya kan? Bahasa ngetrennya, ngehitsnya adalah usia emas. Di mana 80% volume otak anak terbentuk di situ. Jadi semua ibu berlomba-lomba ya kan? Bener nggak? Kayak kompetisi gitu nggak sih? Semuanya dikasih kalau bisa ya kan? Semuanya di makanan tuh dicampur atau semuanya ya nutrisi, semuanya harus supaya dia bisa kita optimalkan. Tapi kan namanya anak ya up and down selalu ada. Jadi status nutrisi itu menjadi faktor kedua. Yang ketiga lingkungan. Tadi kita sempat sebut. Masalah pancaroba, ya pergantian cuaca kita panas banget, ya kan, terus kualitas udara,
itu gimana pun mempengaruhi juga. Yang kemarin lagi rame juga asap bakar sampah. Iya itu juga ya. Asap bakar sampah itu sangat-sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Pneumonia, batuk pilek gitu, itu sangat dipengaruhi gitu oleh kualitas udara di sekitar. Kalau saya tuh sebenarnya penyebab sakit tuh cuma tagihan-tagihan doang, Dok. Sama dong kita. Kalau udah dapet tagihan tuh kayak tiba-tiba ispa, tiba-tiba batuk pilek, demam, pusing gitu. Padahal kalau kena cuaca saya nggak apa-apa ya? Bisa menghadapi itu semua ya. Tapi kalau anak-anak tuh memang lebih sensitif ya, Dok. Menurut dokter nih, kalau untuk cara penularannya itu mostly lewat apa sih, Dok? Kayak anak kecil kan kadang mereka suka sembarangan masukin benda ke dalam mulut gitu. Itu berpengaruh juga nggak sih, Dok? Sangat berpengaruh ya. Ya. Karena kebanyakan kalau kita ngomongin batuk pilek ya, sekarang kita bahas adalah batuk pilek. Kalau batuk pilek kebanyakan memang lewat droplet. Kita ngomong aja berapa kuman tuh yang keluar. Kita batuk semakin banyak yang keluar. Nah, hampir semua penyakit saluran pernafasan memang memakai droplet sebagai media untuk menularkan. Nah, masalahnya agak susah ya. Kita mau nyuruh anak cuci tangan, suruh sebelum makan, sebelum nyemil, suruh cuci tangan aja, susahnya ampun-ampun kan. Coba bagaimana pengalaman Anda sebagai ibu? Apalagi kalau anak yang masih di fase oral gitu kan, itu memang kan dorongan dari dia untuk memasukkan benda ke mulut itu kan memang itu cukup besar juga karena memang itu fasenya mereka gitu. Iya benar. Jadi kalau droplet, makanya kita suruh anak-anak ini mulai belajar namanya etika batuk ya. Kalau dia batuk mesti ditutup dengan sesuatu, pakai tisu atau seperti pakai ini kan. Itu kan tujuannya supaya mengurangi resiko penularan. Coba kalau kita nggak tutup, itu kan nular, kita nyembur begini bisa aja tuh nempel di sini, nempel di sana, nempel di sofa. Habis itu ada anak lain datang, dia peganglah ini, nempel semua. Terus dia mau makan sesuatu, dia nggak cuci tangan. Ya udah ini masuk gitu. Apalagi di lingkungan sekolah. Itu ya sebenarnya kan? Bener kan? Ini harus jadi perhatian juga sih. Saya sama ayahnya Sada nih, anak saya yang besar itu pernah kita sampai ke sekolah gitu. Kita ngobrol diskusi dengan guru gitu bahwa ini tuh harus jadi kesadaran kita sama-sama loh. Jadi kalau misalkan pada saat kadang suka ada orang tua yang ya udahlah anaknya cuma meler-meler dikit atau pilek-pilek dikit terus tetap dimasukin sekolah. Tapi ya kita juga nggak bisa menyalahkan karena terkadang memang ada yang working parents yang mungkin nggak ada yang bisa nungguin di rumah, tapi kan jadi siklus penyakitnya itu jadi nyebar gitu loh. Jadi kayak ada sebaiknya kalau misalkan memang anak belum sembuh banget, sebaiknya kan kita di rumah dulu istirahat sampai benar-benar pulih baru dimasukkan ke sekolah gitu. Karena meskipun kelihatannya anak sudah sembuh tapi masih berpeluang untuk menyebarkan penyakitnya ya, Dok ya. Mungkin yang justru kita harus concern adalah masa inkubasinya, itu ya kan? Jadi kalau kita sampai ketularan suatu virus, bakteri ya, penyakit lah ceritanya. Itu sebenarnya dia butuh waktu beberapa hari tergantung penyakitnya sampai akhirnya dia bergejala. Nah, selama fase itu virusnya tuh udah masuk sebenarnya, tapi kita belum bergejala. Nah, fase itu kita bisa menularkan ke orang, ya kan? Lagi pula spektrum penyakit itu kayak kita zaman COVID deh ya. Kalau COVID itu kan ada yang positif tapi baik-baik aja, nggak ada gejala, tapi kan dia menularkan. Ada yang berat banget, ada yang ringan, ada yang tadi asimptomatik atau tidak bergejala. Nah, itu yang harus hati-hati gitu. Dan juga mungkin para orang tua di rumah, kalau bisa, kalau tadi misal anaknya lagi sakit, kalau terpaksa akhirnya tetap harus masuk sekolah, saran saya ya masker. Masker itu udah mulai hilang kebiasaannya ya. Tetap harus dibiasakan karena tetap harus sih. Ini bener gampang banget nularin, kesian. Satu anak ketularan itu nanti dia sampai rumah dia nularin loh ke yang lain-lain. Belum ada bayi baru lahir, ya kan punya adik gitu misal. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu benar-benar harus kita ajarin tetap ke anak-anak. Diteruskan ya. Yes, benar. Ya bisa kita sudah melalui lah masa COVID, tapi perilaku kita menjaga kebersihan, mengenakan masker pada saat sakit itu sebaiknya memang diterusin ya. Jadi kalau bisa dibilang tidak bergejala bukan berarti penyakitnya tidak ada. Betul. Jadi tetap harus kita concern, care sama diri kita, tapi kita care juga sama sekeliling kita. Yes. Nah, sama ada satu lagi nih yang menarik nih, Dok. Jadi ternyata flu dan pilek itu berbeda ya, Dok? Beda. Ini mungkin Moon Mom and Moon Dad juga semuanya juga
mungkin sebagian ada yang sudah tahu, tapi mungkin juga ada yang baru tahu karena loh, flu sama pilek bukannya sama-sama aja ya? Bukannya sama-sama melet, emang beda ya dok ya? Iya bener beda. Jadi kalau flu itu sebenarnya kita lebih merujuknya ke penyakit influenza yang ada vaksinnya tuh, vaksin influenza ya. Tapi kalau pilek biasa, flu yang orang suka sebut flu gitu, yang cuman pilek sih, cuman happy-happy aja. Batuk sih, tapi dia baik-baik aja. Itu bahasa yang benar adalah common cold. Bahasa awamnya adalah selesma. Jadul banget nggak sih selesma? Tapi ternyata berbeda kan? ya, Yang dok? benar itu, selesma, common cold itu sama. Okay. Tapi dia beda sama flu. Kalau common cold selesma, dia mostly sebagian besar virus. Okay. Dan dia self-limiting disease. Nggak dia apa-apain sembuh. Asal imunnya bagus. Nah, dok, itu dia yang penting. Lagi Common juga, cold, dok. selesma itu ringan, self-limiting, asal imun kita bagus. Jadi pada saat kita merasa anak mulai kok agak meler dikit ya, kok suara udah mulai bindeng nih, kok mulai kadang-kadang dia kayak orang keselak sih, kayak mau batuk gitu. Nah, ini tanda-tanda awal nih gitu. Jadi langsung tingkatin imunitasnya supaya itu tidak bertambah berat. Gitu loh. Kebanyakan penyakit-penyakit yang berat seperti influenza itu adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang dia berat dan sampai ke saluran nafas bawah. Jadi saluran nafas itu ada atas ada bawah. Yang atas itu biasanya ringan. Tapi gitu sampai ke bawah itu bisa jadi pneumonia, ya kan? Infeksi radang paru, mungkin orang awam bilang itu. Kemudian juga influenza itu akan berat. Demam tinggi, mulai ada muncul sesak nafas, nafasnya cepat, ada retraksi atau cekungan di dinding dada, ada nafas cuping hidung, itu adalah yang sudah berat. Anak common cold, anak selesma, nggak akan mungkin ada itunya. Gitu. Tetapi kita adalah tugas kita nih, menjaga supaya si yang awalnya hanya common cold, selesma, tidak berkembang menjadi yang berat influenza gitu. Itu. Yes, karena awalnya kebanyakan Mbak Fitrop dia dari infeksi saluran nafas atas. Karena imun tidak bagus, intake tidak bagus, manajemen terapi tidak bagus, dia turun ke bawah, ke saluran nafas bawah. Nah, jadilah dia bisa ke pneumonia, bisa ke influenza. Nah, kalau itu udah berat. Gimana nih dok yang kayak cara simpel untuk kita bisa paham nih, oh ini anak hanya pilek ringan, tidak usah diobatin dulu, kita tingkatin dulu imunnya. Oh ini anak sudah butuh penanganan serius, ini sudah masuk influenza, udah harus dibawa ke dokter, udah harus diberi obat gitu. Nah, seperti apa? Oke, jadi yang penting lihat kondisi umum anak. Anak common cold, anak selesma jarang banget dia jadi lemes, jadi apa ya kalau orang Jawa ngelentruk, diem gitu, tau gak sih ngelentruk? Bahasa Indonesianya apa lemes, ya? Lemes lah pokoknya gitu. Terus tiba-tiba dia gak mau makan minum, terus dia masih mau makan kalau anak iya, karena ringan aja si common cold itu. Meler aja. Dia meler tapi dia happy. Batuk bisa ada, Oke. tetapi biasanya ringan dan tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu kegiatan dia sehari-hari, tidak mengganggu tidurnya dia. Oke. Gitu loh. Jadi gejalanya pun berbeda. Demamnya, anak common cold selesma itu biasanya demamnya tidak akan terlalu tinggi. Anget-anget aja. Sumeng-sumeng kan kalau orang bilang. Kalau diukur ini 375 dok. Kan dokter bilang kalau demam itu 38 ke atas. Ini tuh anget, tapi aku ukur cuma 375, itu sumeng namanya, ya kan? Subfebris gitu bahasa medisnya. Nah, biasanya pada common cold jarang yang sampai demam tinggi 38,5, 39 itu jarang banget. Dia biasanya subfebris sumeng tadi. Di bawah 38 ya dok ya? Kalau biasanya. dari suhu ya. Kemudian tadi keadaan umum anak, dia masih fine, dia makan oke, dia rada sumeng ya lari-lari ke sana sini, tetap aktif kayak dia biasanya. Kemudian mungkin yang perlu diketahui oleh orang tua di rumah adalah tanda bahaya kali ya. Tanda bahaya kapan sih seorang anak batuk pilek itu membuat orang tua harus segera membawa dia ke dokter atau ke rumah sakit. Karena sebenarnya kalau dia tidak ada tanda-tanda ini, kita masih bisa loh observe di rumah gitu. Jangan terlalu buru-buru langsung kasih obat batuk, kasih obat pilek. Rekomendasinya jelas banget. Anak di bawah 5 tahun, orang tua tidak boleh memberikan obat yang dijual sendiri di apotek atau dimanapun ya. Ngasih sendiri itu sebenarnya nggak boleh. Gitu. Jadi
harus hati-hati, lebih ke tingkatin sistem imun. Nah, kita balik ke tanda bahaya. Tanda bahayanya adalah satu, intake makan minumnya jadi nggak bagus. Kalau makan nggak mau, menurut saya itu masih hal yang sangat wajar. Kita sakit, mana sih yang mau makan lahap gitu kan, pasti agak berkurang lah gitu. Tapi minum itu penting gitu, jangan sampai dia dehidrasi. Kasarnya adalah kita mungkin nggak makan itu nggak akan langsung jadi efeknya jelek banget. Tapi kalau kita nggak minum, itu yang bahaya. Jadi lihat minumnya dia gimana, pantau kencingnya. Dalam waktu 6 jam harus ada kencing. Dihitung. Jangan bilang, kan pakai pampers dok, nggak tahu pipis apa nggak. Ya dilihat pampersnya kan bisa. 6 jam diganti, misalkan kita harus berkala ganti pampers. Jadi setiap ganti pampers dilihat, ada pipisnya nggak? Ada dok. Gitu. Per 6 jam ya dok? Yes, 6 jam. Kemudian apa warnanya? Jernihkah kayak biasa? Atau udah mulai agak tua? Coklat tua, agak pekat, lebih pekat, terus berat pampersnya, misal kalau masih pakai pampers, beratnya kok nggak kayak biasanya ya, kok ini ringan ya 6 jam, kan apal kan ibu-ibu pasti, kalau 6 jam biasanya udah berat banget dok, ini kok enggak ya. Kalau gitu. Pekat itu berarti? Mulai dehidrasi, karena warna kencing yang normal adalah yang jernih, begitu dia mulai kekurangan cairan, tubuh kita akan jadi pekat warnanya, itu tanda dehidrasi. Kemudian yang kedua tanda sesak nafas. Yang tadi saya bilang, anak common cold tidak akan pernah sesak nafas. Gitu. Jadi walaupun dia bisa meler-meler, tapi nggak akan dia sesak nafas. Nah, tanda sesak nafasnya, satu, hitung nafasnya dalam 1 menit. Anaknya ditidurin tuh. Bajunya dinaikin lah ya, kalau pakai kaos dinaikin, kalau pakai kemeja dibuka. Jadi kita bisa lihat dinding dadanya. Ya, kemudian pakai timer, pakai handphone kan, pakai stopwatch gitu. Dihitung dalam 1 menit, Mbak Fitrop. Dia nafasnya berapa kali, dinding dadanya naik 1, kan gitu kan? 2 gitu. Dihitung dalam full 1 menit. Jangan 15 detik dikali 4 ya. Harus full 1 menit. Nah, itu yang bahaya kalau udah hitungannya berapa dok? Nah, tergantung usia. Kalau dia usia 0, baru lahir nih, sampai umur 2 bulan, dia nggak boleh lebih dari 60 kali per menit. Di atas 60 dia sesak nafas. Oh, karena berarti dia cepat nafas. Gitu itu artinya ada peningkatan usaha nafas. Ada yang nggak bener nih, dia mulai kompensasi gitu dengan mempercepat laju nafas ya. 0 sampai 2 bulan itu 60 kali per menit. 2 bulan sampai 1 tahun tidak boleh lebih dari 50 kali per menit. Ya, paling nih. Ujian ini harus dicatat karena tapi ini pasti Mun Mam sama Mun Dad sambil menyatet ya, atau enggak screen record ya. Jadi kalau misalkan nanti pas anaknya lagi sesak langsung ditonton lagi ini podcastnya terus langsung dihafalkan ya. Berarti tadi anak 0 sampai 2 bulan itu harus 60. Jangan lebih dari 60 kali tarikan nafas. Dari 6 bulan sampai 2 tahun. 2 bulan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun 50. Ya. 1 tahun sampai 5 tahun 40. Kalau misalkan memang gejala-gejalanya sudah mulai terlihat, itu pun kita nggak boleh langsung asal kasih obat ya dok. Iyalah, bener. Iya ini hati-hati. Ini jadi tamparan untuk kita. Pemakaian obat ini luar biasa loh. Karena sekarang bukan berarti karena sekarang obat itu mudah diakses, mudah kita dapatkan melalui gadget ya atau melalui marketplace. Nggak berarti sembarangan juga kita kasih. Gitu. Kira-kira ada tindakan pencegahan apa dok yang sebaiknya kita berikan nih ke anak-anak kita supaya nggak dikit-dikit sakit? Karena kan pengennya kalau udah sakit berat badan turun, mendingan kita cegah aja deh gitu. Jangan sampai biarpun teman-temannya misalkan banyak yang sakit, jangan sampai anak kita sakit gitu. Biar terjaga berat badannya, kesehatannya juga. Ya jelas pertahankan dan tingkatkan daya tahan tubuh anak kita. Itu ya yang paling kuncinya utama, di situ sebenarnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Iya, gitu supaya kan? anak gak gampang ketularan, dok. Betul. Yang pertama, istirahat yang cukup. Ini kayak ngomongnya gampang nih, istirahat yang cukup. Tapi susah kan? Betul, dok. Jam tidurnya ya kan? Iya, apalagi mama-mama yang obses ya. Hari Senin les renang, Selasa les skating, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ini gitu. Tapi sebenarnya tidur siang itu penting banget ya dok ya? Tidur siang tergantung usia. Memang anak di atas 3 tahun itu udah susah tidur siang. Iya. Ya, jadi 0 sampai 3 tahun menurut saya kalau bisa paling enggak
mungkin yang udah usia 2 sampai 3 tahun itu 1 kali lah. Mungkin cuma sekedar power nap gitu loh. Untuk recharge gitu. Sebentar aja tapi berkualitas itu akan sangat membantu karena pada saat kita tidur semua metabolismenya kayak di reset ulang gitu. Sel-selnya akan diregenerasi ulang sehingga dia siap untuk melakukan tugasnya lagi. Betul. Gitu ya kan untuk menjaga kita. Jam tidur malamnya juga ya, itu yang tadi dokter sampaikan ya. Jangan kemalaman ya. Nah, itu tidur yang cukup. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Jangan mager, ya kan? Masih kebawa zaman-zaman COVID yang hanya di rumah, hanya main handphone, main game, segala macam. Harus banyak diberi aktivitas aktivitas fisik. Kemudian faktor yang ketiga yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah nutrisi. Makronutrien, mikronutrien, hafal dong pasti. Makronutrien, karbo, protein, lemak. Mikronutrien, vitamin, dan mineral. Kadang kalau makronutrien, ibu-ibu ini udah pada hafal banget, itu kan berhubungan dengan berat badan. Betul. Yang menaikkan berat badan, kalori tinggi ya karbo, protein, lemak. Tapi sebenarnya yang berhubungan dengan imunitas, kebanyakan adalah mikronutriennya. Mikronutrien ini vitamin dan mineral. Memang dia namanya mikro, dibutuhkan dalam jumlah mikro, dibutuhkan dalam jumlah kecil. Tapi manfaatnya besar banget. Tapi dia penting untuk metabolisme tubuh kita. Dan yang berhubungan dengan imunitas yang harusnya para orang tua juga udah familiar adalah vitamin C, ya kan? Itu dari vitamin. Kemudian kalau dari mineralnya adalah zinc. C dan zinc itu penting untuk diperhatikan oleh orang tua kebutuhannya. Oke, baik. Nah, kalau tadi yang dokter sebutkan, kalau makronutrien itu penting untuk penambahan untuk pertumbuhan dan juga berat badan anak. Nah, mikronutrien ini juga penting. Nah, mikronutrien yang kira-kira cocok atau misalkan memang dibutuhkan untuk meningkatkan imun anak nih. Oke, kalau dari vitamin, vitamin C. Vitamin C itu dia sangat support untuk sistem imun kita. Dia suportif yang paling gede untuk sistem imun, daya tahan tubuh kita manusia adalah vitamin C. Kemudian tadi kan kita ngomongin mikronutrien, ada vitamin, ada mineral. Ya. Nah, si mineral itu yang berhubungan dengan imunitas, daya tahan tubuh adalah zinc. Naik daun kayaknya si zinc ini. Iya, ya kan? Karena orang akhirnya sudah mulai aware, dia mulai ngerti gitu. Mulai apa sih zinc kok sering disebut sih gitu kan. Ternyata memang manfaatnya sangat-sangat penting sekali. Bagus ya, banget. Dan ternyata perpaduan antara C, vitamin C dan mineral zinc itu lebih bagus lagi saat mereka disatukan gitu, maksud aku. Ya, mereka kerja sendiri-sendiri bagus. Tapi begitu mereka jadi satu, si zinc itu akan meningkatkan penyerapan vitamin C. Gitu. Jadi pada saat dijadiin satu itu akan lebih bagus lagi efeknya. Efeknya akumulatif kita sebutnya. Jadi jangan lupakan si vitamin C sama zinc. Dari makanan minuman sehari-hari juga kita bisa dapat itu loh. Vitamin C coba contohnya apa? Jeruk, pepaya, kan semua pada tahu tuh. Kemudian dari zinc, daging, ya, daging, ikan, itu semua sumber-sumber zinc. Cuman kan kadang-kadang kalau anak begitu dia sakit, nggak bubar kan semuanya. Mau makan aja susah kan? Iya, kadang-kadang mereka maunya yang karbo doang. Iya, bener, nasi doang yang dia makan. Itu sangat jadi tantangan tersendiri ya, Dok. Ya. Tapi sama ini nih, Dok, terutama untuk kita yang tinggal di Jakarta, mungkin mostly kan pasti kita banyak yang rumahnya pasti ber-AC karena kan memang panas ya, Dok ya. Nah, itu bisa memperburuk kondisi anak nggak sih kalau lagi bad pill, kalau berada di ruangan ber-AC? Karena anak saya kan ini ya, dia tuh padahal darahnya Cimahi sama Lengkong ya, tapi dia merasa kalau dia darah Eropa. Jadi dia nggak bisa kalau panas-panasan. Dok, dia merasa darahnya dia darah Eropa. Nah, jadi harus AC terus gitu. Itu bisa memperparah nggak sih sakitnya? Jadi tergantung nih, kita melihatnya dari beberapa aspek. Yang pertama, kalau anak sakit misalnya demam ya. Nah, demam itu masih banyak yang salah, bahwa kalau demam itu justru malah harus dimatiin semua. Iya kan? Masih ada kan? Ayo coba ngaku. Pasti saya. Langsung ngaku. Kalau salah lagi saya pamit nih, Dok. Malu nih, Dok. Udah 2 kali ya? Ya, jadi kalau anak itu demam, jangan malah dimatiin semuanya. Jadi malah pertukaran udara jadi nggak bagus. Kita tuh gini loh, Tuhan nyiptain kita itu ada organ yang namanya hipotalamus. Dia adalah fungsinya untuk mentermoregulasi, ngatur suhu tubuh badan kita. Pada saat kita demam, dia akan bekerja untuk berusaha menurunkan. Pada saat kita kedinginan, suhu kita turun, dia akan berusaha menaikkan. Jadi sebenarnya udah ada organnya gitu loh. Tapi
lingkungan, suhu lingkungan itu akan mempengaruhi cara kerja si hipotalamus ini. Kalau misal anak lagi demam, kita malah bikin suhu sekitar jadi lebih panas dengan cara mematikan AC, diselimutin, dibungkus gitu kan. Itu gitu. Justru malah bikin penurunan suhunya jadi lebih lama. Dan anaknya malah akan jadi manteng gitu loh demamnya. Ya, jadi mesti dibalik. Jadi kalau tadi bilang AC, ya tergantung nih kita ngomonginnya aspek apa. Kalau kita perlu itu untuk mendinginkan suhu lingkungan, ya, mendinginkan suhu lingkungan itu akan sangat membantu si hipotalamus ini untuk membantu menurunkan suhu tubuh kita. Dia akan ngikuti suhu lingkungan soalnya gitu. Tapi kan ada ya orang yang kalau AC harus 18, harus dingin banget gitu kan. Dia akan membuat suhu udara itu jadi kering, kelembapannya juga jadi berubah. Dan itu akan mempengaruhi fungsi saluran nafas kita, refleks batuk kita ya. Dan juga yang penting adalah bersih nggak AC-nya. Berapa bulan sekali ngebersihinnya. Kadang-kadang bukan hanya masalah suhu, tapi debu dan partikel kotor-kotor semua yang di situ, itu yang akan membuat seorang anak atau bayi jadi lebih lama sembuhnya pada saat dia batuk pilek. Kalau kondisinya anak sudah sakit, itu masih bisa nggak sih kita beri suplementasi supaya sakitnya cepat sembuh? Oke, tadi kita udah sempat bahas. Pada untuk saat pencegahan. Untuk pencegahan. Nah, tadi juga aku udah sempat bilang, pada saat anak sakit, itu pasti semuanya kebutuhannya akan meningkat. Betul. Termasuk si mikronutrien ini. Begitu dia sakit, kebutuhannya pasti akan meningkat, karena sel-selnya pada rusak. Jadi dia butuh lebih banyak asupan untuk menormalkan lagi, untuk memulihkan lagi, gitu. Nah masalahnya, kan si anak-anak ini tentu saja jarang banget kan anak makan lahap pada saat dia sakit, ya kan? Dia mau minum, mau nenen aja udah happy banget kita. Apa kalau dia suruh makan ya pasti agak susah. Betul. Nah, disitulah memang kita membutuhkan bantuan dari suplemen untuk menjaga metabolisme tubuh dan kebutuhan si mikronutrien ini tetap tercukupi sehingga dia cepat sembuh. Gitu. Tapi jangan sembarangan pakainya. Betul, karena ya kan? Setiap anak itu beratnya beda, usianya beda. Enggak seperti kita orang dewasa. Kalau misalnya kita suplemen rata-rata sama lah, ini diminum 2 kali sehari udah cukup. Sementara kan kalau anak kita tuh lagi masa pertumbuhan, organ tubuhnya juga belum maksimal, belum berkembang sempurna. Jadi di setiap fase usia, di setiap fase berat badan anak itu pasti ada takaran yang berbeda. Ya, jadi makanya memang sebaiknya tetap dikonsultasi untuk pemberian suplementasi terhadap anak ataupun obat terhadap anak itu nggak boleh sembarangan, tetap harus konsultasi dokter karena dokter yang paham yang bisa menghitung dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan, kondisi tubuh anak juga. Ya. Nah, mengenai suplementasi nih dok, ini pasti Munmam dan juga Mundad sering lihat nih. Either itu di e-commerce atau misalkan kayak di apotik atau dimanapun suka lihat tuh yang multivitamin lengkap, vitamin A, B, C, D, F, G sampai Z ada semuanya mengandung ini. Nah kalau dari dokter sendiri nih sebenarnya menurut dokter lebih baik kita memberikan suplemen yang formulanya lengkap atau yang kan suka ada tuh satuan, satuan gitu kayak vitamin D aja. Sebenarnya kan kalau dari segi mom semua kan pasti kita pengennya yang udah kita berpikirnya pasti satu produk isinya banyak udah pasti itu paling best deh, paling lengkap gitu. Tapi kalau dari POV dokter sendiri sebenarnya lebih baik yang kayak gimana sih dok? Gini, kita harus jadi orang tua yang pinter kan, yang smart. Ini kan zaman berubah terus. Kok biasain dibaca itu isinya apa? Jangan cuman apa isinya, tapi berapa banyak miligramnya yang ada di situ. Coba di-compare sekali-sekali nih. Kan kalau kita beli gitu, boleh kok kita pinjem, kita baca gitu. Oh kalau yang multivitamin, yang isinya lengkap, seolah-olah panjang banget listnya, semuanya itu ada. miligramnya berapa. Terus coba bandingin. Satu, kayak tadi yang Mbak Fitrop bilang, misal vitamin D doang, atau vitamin C doang, atau zinc doang gitu. Coba di-compare. Pasti yang mereka tunggal itu pasti lebih gede. Nggak pernah ada tuh. Kan aku suka ngebandingin juga ya, sebelum ngomong begini udah kebanding dulu nih aku nih gitu kan. Nggak ada. Kalau yang multivitamin pasti mereka seiprit-seiprit. Sedikit-sedikit gitu. Sedangkan kalau yang tunggal atau yang isinya minimalis lah. Yang ini dikit dok isinya, cuman C sama zinc misal gitu. Loh dibaca dulu, dia berapa miligram
gitu loh. Itu yang sering kita miss ya, Bang dan juga Mundet. Kita tuh terkadang lebih fokus ke kandungan varian vitamin yang ada di kayaknya lengkap banget gitu kan. Kayaknya lengkap banget, padahal sebenarnya mungkin kebutuhannya malah takutnya tidak tercukupi gitu. Betul. Kayak misalkan kayak vitamin D aja kan biasanya ada kayak berapa IU-nya. Jadi kayak kebutuhan, sementara kita kan harus tahu juga anak kita dengan usia sekian, berat badan sekian, kebutuhan hariannya segimana, apakah tercukupi atau tidak dengan multivitamin yang katanya lengkap itu. Jadi memang sebaiknya yang satuan ya dok ya? Ya, harus tergantung situasi, tergantung dia sehat atau dia sakit, tergantung status gizi anaknya. Karena pada kondisi tertentu Mbak Fitrop, misal pada anak dengan gizi buruk atau gizi kurang, kita punya manajemen nutrisi khusus yang mau nggak mau multivitamin ini harus kita berikan pada saat dia catch up. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin anak yang baik-baik aja, dan kita ngomongin anak normal ya, kita nggak ngomongin anak gizi buruk tadi kan. Ini pukul rata, anak dengan gizi bagus, gizi cukup, baik-baik aja. Ya kalau misal dia dalam kondisi sehat, sebenarnya semua asupan mikronutrien itu, vitamin, mineral, sebenarnya semua bisa kita cukupi kok dari makanan minuman sehari-hari. Ya, jangan terlalu ini dengan penggunaan vitamin, apalagi nafsu makan ya. Itu hampir semua orang, dok mau dok vitamin penambah nafsu makan. Gak ada Bu, gak ada. Gak ada seperti itu. Ya. Gitu, jadi selalu konsul sama dokter anaknya. Dok, kalau anak aku lagi baik-baik aja nih, butuh nggak sih dikasih ini? Banyak loh pasien-pasien aku bawa vitaminnya ke aku. Dok, coba dok, ini bacain dok, ini kalau kayak gini-gini, anak aku butuh nggak? Ini kemarin dibeliin omanya nih di luar negeri, gitu kan? Ya, macem-macem. Oh Bu, kalau ini butuh, yang ini sebenarnya enggak, ini gini. Hanya dia ngikut kita kok, asal kita ngobrolnya enak kan, edukasinya enak gitu. Jadi memang apapun itu sebaiknya tetap dikonsultasikan dengan dokter ya, karena memang kebutuhannya itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau anak sakit nih, itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok sama tumbuh kembang anak? Pengaruh banget, ya kan? Pengaruh banget. Apalagi kalau udah di bawah 2 tahun udah pasti harap-harap cemas ya dok ya? Iya, karena dia pasti turun berat badannya ya. Paling enggak dia stagnan deh. Jarang kan aku nemuin anak kontrol habis sakit terus naik berat badan gitu kan, hampir nggak pernah ada. Ya, dia beratnya tetap aja aku udah happy banget. Begitu dia turun, ya udah kita kejar lagi. Jadi pada saat anak selesai sakit, harus segera di catch up. Makanya naikin nutrisinya, banyakin makannya. Yang biasanya dia cemilan 2 kali, mungkin cemilan jadi 1 kali aja karena kita mau nambahin makanan utama. Gimana caranya di catch up itu berat badannya. Gitu. Oke, jadi mungkin boleh diingatkan lagi nih untuk Moon Mom sama Moon Dad sekalian nih, gimana supaya anak tidak mudah sakit. Nih mungkin yang ada yang baru gabung nonton podcastnya, nih kita ingatkan sekali lagi. Supaya anak tidak mudah sakit dok. Jadi kita penting untuk menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh anak kita. Itu nomor 1. Ya begitu dia sakit tuh bubar semuanya. Berat badan turun, pertumbuhan terhambat, dia mau perkembangan juga akan jadi terhambat gitu. Jadi jangan sampai sakit dengan menjaga daya tahan tubuhnya. Yang pertama, tidur yang cukup. Ya. Kayaknya gampang nih, tapi itu susah sebenarnya. Jangan sampai tidurnya tambah lama, tambah malam, tambah tengah malam, jangan begadang gitu. Yang kedua, biasakan untuk dia punya aktivitas fisik. Jangan mager, jangan cuma di rumah lihat TV, main gadget, main game, diem aja, cuma sibuk sama gadgetnya sendiri. Ajak dia keluar ya, aktivitas fisik, jogging bareng, badminton bareng, atau sekedar jalan-jalan pagi gitu. Jadi dia nggak mager gitu. Dan yang ketiga, nutrisi. Nutrisi selalu menjadi basic dari semuanya gitu. Nutrisi pasti udah pada tahu orang tua di rumah ya kan, karbohidrat, protein, lemak sebagai bagian dari makronutrien. Udah hafal mati pasti. Tapi jangan lupakan mikronutrien, vitamin dan mineral. Dan yang berhubungan dengan daya tahan tubuh anak kita adalah vitamin C, kemudian untuk mineralnya adalah zinc. Jadi pastikan si kecil mendapatkan asupan vitamin C dan zinc yang cukup. Tanya sama dokter anaknya kebutuhannya berapa supaya lebih bisa memaintain kesehatannya dan menjaga mengoptimalkan tumbuh kembangnya.
Baik dok, tuh kan bener-bener deh emang ini podcastnya daging banget ya. Bukan cuma bermanfaat untuk saya pribadi, tapi juga pasti bermanfaat sekali untuk Moon Mom dan juga Moon Dad sekalian. Berarti tadi seperti yang disampaikan oleh dokter ya, bahwa ternyata memang sepenting itu. Karena mungkin selama ini sama seperti saya ya, Moon Mom dan juga Moon Dad, pasti banyak yang kayak lebih terfokus untuk memikirkan berat badan anak. Kita fokus mikirin makronutrien, lemak, karbo, protein, tapi juga akhirnya kita melupakan si mikronutrien yang ternyata berperan penting. Karena percuma juga kalau misalkan kita fokus menaikkan berat badan anak, tapi akhirnya imun tubuh anak kita tidak maksimal, sakit, akhirnya malah berat badan anak jadi turun. Tapi mungkin juga Moon Mom sama Moon Dad juga jadi bertanya-tanya, aduh kalau misalkan anak lagi sakit juga kan makan susah, gimana caranya bisa memenuhi asupan mikronutrien, vitamin C dan juga zinc yang memang ternyata terbukti sangat baik sekali untuk imun tubuh anak. Tidak usah khawatir, kan sekarang udah ada jagoan pelindung anak ImmunePad Dynamic Duo for Immune Defense. Jadi ini adalah suplemen kesehatan anak yang mengandung vitamin C dan zinc yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh anak dan juga membantu mempercepat penyembuhan. Ini buat Moon Mom dan juga Moon Dad yang khawatir biasanya kalau rasa zinc itu kan suka agak kurang enak, anak tidak suka. Nggak usah khawatir karena ImmunePad ini hadir dengan rasa apel merah manis yang disukai oleh anak-anak. Jadi ImmunePad ini menggunakan teknologi Taste Right and Zinc Plus sehingga nggak ada rasa besi dari zinc. Jadi anak-anak juga suka. Dan ada 3 sediaan, yaitu ada drops yang 15 ml itu untuk usia anak 1 sampai 2 tahun, ada sirup 60 ml dan yang terbaru nih ada sirup 120 ml untuk usia 2 sampai 11 tahun. Oke tuh, sekarang Moon Mom sama Moon Dad udah nggak usah khawatir ya. Udah ada jagoan pelindung anak yaitu ImmunePad. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya, bermanfaat sekali bukan hanya untuk Moon Mom dan juga Moon Dad, tapi untuk saya juga dok, banyak sekali pencerahan. Sama-sama. Baik, dan tentunya mudah-mudahan podcast ini bisa kita tayangkan setiap hari ya dok ya. Aduh, iya setiap hari dengan dokter dan host yang sama ya. Dokter berbeda, hostnya sama. Iya dok. Baik, dan tentunya terima kasih banyak untuk Moon Mom dan Moon Dad. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya bersama saya lagi ya. Tentunya di podcast Jagoan Pelindung Anak persembahan ImmunePad.